Lumayan sih. Boleh kenalan dulu nggak? Oh boleh. Namanya siapa? Nama aku A. Nugroho. Namanya Koirul. Nama aku Antoni Agustiawan. Nama aku Dinda. Nama aku Faiz. Nama aku Rina. Nama aku Alfian. Namaku Dito. Namanya Edgar. Namaku Letitia. Nama aku Nadira. Aku mau tanya-tanya dikit nih tentang PMK. Pernah dengar penyakit PMK nggak sebelumnya? Akhir-akhir ini pernah sih. Oh, pernah. Pernah juga. Pernah dengar. Menurutmu apa sih PMK itu? PMK tuh setauku aja ya, setauku tuh penyakit mulut dan kuku. Sesuai namanya berarti dia penyakit yang menyerang bagian mulut dan kuku sapi. Penyakit yang kena pada sapi ruminansia seperti itu. PMK itu penyakit viral yang ada di hewan kuku belah. PMK itu penyakit mulut dan kuku yang terjadi pada sapi. Penyakitnya bisa menular ke manusia nggak? Sejauh ini nggak ada. Kalau setahu aku sih enggak zoonosis ya. Kalau yang aku tahu sih kayaknya nggak bisa ya. Lebih ke hewan ternak aja. Tidak, cuma untuk di manusia bisa menjadi carrier bagi penyakit tersebut ke sapi yang lain. Kalau sepengetahuan sih enggak bisa menular ke manusia sih. Jadi Kalau boleh tahu, gejala klinisnya itu apa aja sih? Demam, mungkin ada lesi-lesi di bagian mulut dan kaki. Gejala klinisnya tuh mungkin dari mulutnya itu ya ada kropeng-kropeng gitu sama discharge gitu di daerah mulut. Itu sih aku taunya itu kalau dari PMK. Dari namanya udah penyakit mulut dan kuku, berarti ada dari gejala klinisnya di kuku tuh ada lesi, terus mulutnya berliur. Menurut kalian, PMK berbahaya nggak bagi manusia? enggak. Kalau menurutku enggak sih, tapi kalau ke peternak itu sangat berpengaruh. Menurut aku nggak begitu berbahaya kayaknya deh. Cuma itu ngaruh banget ke produksi ternak. Mungkin lebih ke membahayakan kalau komoditas sapi sebagai sumber protein hewaninya makin berkurang, terus nanti takutnya manusia makin kekurangan sumber protein hewani aja sih, Mbak. Definisi penyakit mulut dan kuku atau penyakit ini dikenal juga sebagai foot and mouth disease ya. Jadi ini penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus ya, virus yang menyerang pada hewan-hewan berkuku belah atau ungulata ya, seperti sapi, kambing domba dan hewan semacam itu ya. Kita punya banteng, rusa dan lain-lain. Nah, gejala klinis dari penyakit mulut dan kuku ini adalah seperti sebutannya. Jadi ada gejala-gejala yang di bagian mulut ya, biasanya akan ditandai oleh adanya persalivasi atau ngiler gitu ya. Kemudian ada lepuh-lepuh atau vesikel gitu, yang di situ berisi cairan, kemudian banyak virusnya juga. Dalam beberapa jam atau beberapa hari kemudian vesikula atau lepuh tadi itu akan pecah gitu, kemudian terbentuk ulcer atau tukak. Yang itu bisa terjadi di sekitar ya bibir, di sekitar lubang hidung, di sekitar lidah, semua mukosa bagian dalam mulut ya. Termasuk juga lesi-lesi atau luka-luka yang ada di sekitar teraca, yang di sela-sela teraca terutama di situ. Sehingga memang sebutannya adalah penyakit mulut dan kuku. Nah, penyakit ini sebetulnya tergolong juga zoonosis ya, di beberapa ahli juga menyatakan itu. Tetapi gejala-gejala yang terjadi pada orang yang tertular penyakit mulut dan kuku tadi itu tidak sangat serius. Jadi mereka hanya terjadi pada pekerja-pekerja yang sangat intens bekerja terkait dengan virus afte ini. Nah, di daftar penyakit yang disusun oleh OIE atau WOAH ya, World Organization of Animal Health, itu penyakit ini tidak digolongkan penyakit yang menular dari makanan ya, atau foodborne viral disease. Jadi mereka tidak digolongkan itu, sehingga dengan demikian maka penyakit ini juga diabaikan, tidak dianggap penyakit zoonosis. Jadi umumnya memang tidak dianggap penyakit zoonosis. Nah, ini upaya-upaya yang paling mungkin bisa dilakukan dengan melakukan tindakan biosecurity. Ya, biosecurity itu artinya melakukan proses pensucian hamaan atau melakukan desinfeksi dengan penyemprotan desinfektan biasanya
di area-area kandang, termasuk tubuh bagian di sapi tadi itu, termasuk potensi-potensi apapun yang bisa keluar masuk ke dalam kandang. Jadi baik itu perangkat-perangkat atau peralatan-peralatan atau bagian-bagian dari apa yang dipakai oleh peternak tadi itu, supaya bisa disuci hamakan baik itu saat masuk ataupun keluar kandang. Ini upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya virus tadi itu tidak memapar hewan yang peka tadi itu. Ya, jadi pada hewan-hewan yang sudah terpapar biasanya sudah menunjukkan gejala klinis tadi itu ya. Sudah sakit yang terjadi di sekitar mulut yang itu membuat mereka tidak bisa makan. Jadi adanya lesi ulcerasi tadi itu ya, adanya luka-luka gitu di bagian, bahkan hampir seluruh lidah itu terkelupas ya, mukosa atau selaput lendirnya tadi. Itu membuat rasa nyeri yang sakit yang membuat dia tidak mau makan. Kemudian di bagian terajak juga demikian sama ya, membuat rasa sakit pada saat dia berdiri, bahkan kemudian tidak bisa berdiri dan dia ambruk. Nah, perawatan yang utama yang harus diperhatikan adalah mencegah infeksi sekunder ya. Karena bagian-bagian tubuh yang luka tadi itu potensinya ada agen-agen infeksi yang lain yang akan masuk melalui luka-luka yang ada tadi. Nah, ini yang harus diupayakan oleh peternak. Hal-hal yang lain biasanya akan sulit sehingga butuh bantuan tenaga medis ya untuk mengurangi rasa sakit akibat adanya luka-luka tadi itu. Bahkan kadang-kadang ditemukan kuku tadi itu bisa lepas. Ya, ini akan menimbulkan rasa sakit yang sangat ya. Nah, itu diperlukan obat-obatan yang untuk mengurangi rasa sakit atau rasa nyeri tadi itu, dan itu bisa diberikan oleh petugas medis. Jadi peternak bisa kontak pada petugas medis yang bertanggung jawab atau berwenang di wilayah tersebut untuk bisa memberikan obat-obat suportif, termasuk untuk mengatasi potensi infeksi sekunder, ya, kemudian mengurangi rasa sakit atau nyeri, dan sportif yang lain dengan memberikan vitamin supaya dia segera mau makan, kemudian segera pulih tubuhnya dan bisa melawan virus tadi itu, kemudian dia akan sembuh dari penyakit tadi atau pulih atau tidak bergejala dari penyakit tadi itu. Nah, pencegahannya tentu saja kita harus tahu proses penularannya tadi, sehingga penularannya dia melalui udara, sehingga memang diupayakan supaya jauh dari tempat-tempat atau sumber penularan tadi itu. Tapi ini sulit untuk kita tolak ya. Kemudian upayakan dia karena ada kontak dekat atau adanya vomitus yang cairan-cairan atau leleran-leleran yang ada virusnya kemudian dia tertular, upayakan dicegah dari itu. Sehingga memang sebaiknya sapi itu tidak dibawa kemana-mana, maksudnya begitu ya. Jadi dia tetap tinggal di kandang, tidak dibawa untuk tujuan dijual dan untuk berbagai kebutuhan yang lain, tidak gembalakan mencari makan di padang rumput dan macam-macam tadi, karena potensinya nanti akan tertular di sana. Pada sapi-sapi atau hewan yang sehat nanti akan tertular dari itu, ataupun yang sakit akan menjadi sumber penularan di tempat-tempat itu, sehingga itu dihindarkan. Ya, kemudian yang lain harus lakukan desinfeksi, ya, dilakukan biosecurity di kandang dengan ketat. Diupayakan sebisa mungkin tidak ada orang keluar masuk kandang, karena potensinya dia akan membawa cemaran ya, kontaminan dari kandang lain, dari rumah lain, dari tempat lain ke hewan peka yang ada di kita pelihara tadi itu. Jadi hal-hal yang demikian kita upayakan membuat supaya tidak ada agen infeksi yang kemudian mendekat dan memapar hewan yang peka tadi itu. Yang agak sulit dari itu sebetulnya sumber pakan. Ini kadang-kadang di luar prediksi kita semua, bahwa kita sudah melakukan biosecurity yang ketat di kandang, sudah melarang orang keluar masuk kandang, tetapi kita mencari pakan si hewan tadi itu ke tempat lain yang itu potensinya di tempat kita mencari makan tadi itu terpapar atau terkontaminasi oleh virus, sehingga akhirnya kemudian meskipun sudah di biosecurity ketat, tapi pakan yang terkontaminasi tadi itu langsung berada di depan mulutnya si hewan peka dan menyebabkan dia tetap terinfeksi. Nah, ini yang memang sulit untuk mengatasi itu, karena kita juga sulit untuk mencari desinfektan yang aman untuk mensuci hamakan pakan dari itu, sehingga ya hal-hal demikian harus diperhatikan betul, di mana kita mencari pakan yang kemungkinan kecil terkontaminasi dari virus-virus PMK tadi itu. Jadi sebagai mahasiswa banyak ya, salah satunya yang penting adalah melakukan edukasi.
Jadi bagaimana penyakit ini menular, itu harus diedukasi pada peternak, pada publik lah begitu, supaya penyebaran penularan tadi itu tidak terjadi secara masif. Ya banyak edukasi-edukasi yang lain ya terkait dengan penanganan, bagaimana kemudian mengurangi potensi-potensi penyebaran tadi itu, ya kemudian apakah penyakit tadi itu menular dari hewan ke manusia dan seterusnya. Nah, ini harus diedukasi. Jadi mahasiswa punya pengetahuan sehingga dia harus belajar dan punya pengetahuan kemudian menularkan atau mengedukasi pada publik, pada peternak juga demikian sama ya. Sehingga mereka punya pengetahuan yang cukup untuk menghadapi penyakit yang sedang wabah ini. Yang kedua, dengan melakukan bantuan tenaga, karena di beberapa tempat kejadiannya ini masif atau terjadi penyakit yang luar biasa, kejadian luar biasa, dan itu membutuhkan penanganan termasuk kebutuhan akan tenaga medis untuk bisa mengatasi kejadian-kejadian yang sedang meningkat, baik itu mengobati dan berbagai hal terkait dengan itu, sehingga mahasiswa bisa nanti terlibat langsung dengan petugas-petugas di daerah di mana kejadian penyakit mulut dan kukunya meningkat sekali. Dengan begitu nanti dia akan bisa membantu secara dari tenaga ya, dan pengetahuannya untuk mengatasi kejadian yang sedang meningkat di tempat tersebut. Ada dua hal dengan kegiatan hewan kurban tadi itu, tapi secara prinsip kalau terkait dengan konsumsi dari daging ataupun produk hewan tadi itu sebetulnya bisa diantisipasi dengan baik. Dari daging itu kalau diperlakukan dengan baik, dengan pemotongan yang benar, jadi dengan proses pelayuan itu akan membuat adanya perubahan pH di dalam daging. Yang perubahan pH tadi itu akan membuat virus-virus yang ada di daging tadi itu kemudian inaktif. Namun demikian tetap kami sarankan supaya daging tadi diolah dengan baik dan benar. Bisa dimasak ya, dididihkan, ya, dimasak selama 30 menit. Itu akan membuat virus-virus PMK akan inaktif dan kemudian bisa diolah berbagai macam masakan yang itu aman dikonsumsi pada manusia. Nah, produk-produk lain seperti susu juga demikian sama. Jadi tetap harus dimasak dengan waktu yang cukup, dengan pemanasan yang cukup. Ya kira-kira setengah jam atau 30 menit tadi itu dengan suhu yang sangat tinggi. Itu akan membuat kemudian virus-virus PMK mati dan kemudian produk-produk dari hewan tadi itu bisa dikonsumsi dengan aman gitu ya. Ya, jadi kalau melihat kondisi yang sekarang ada beberapa prediksi ke depan, tapi kita bisa melihat kejadian penyakit ini sudah lama kita ketahui dulu. Ya, jadi penyakit ini pertama kali ditemukan di Indonesia itu tahun 1886 di Malang. Kemudian dia terjadi penyebaran yang masif di seluruh Indonesia. Kemudian sampai hampir 100 tahun. Jadi 2 dekade terakhir kita berupaya dengan maksimal ya untuk mulai tahun 70-an sampai sekitar tahun 86 itu kita nyatakan tidak pernah ada kasus PMK lagi, dan memang baru diakui oleh dunia tahun 1990. Jadi sepertinya agak sulit kalau kita memprediksikan kita segera mengatasi dalam waktu yang sangat dekat, karena penyebaran penyakit ini sangat luas. Kita bisa tahu dari data terakhir kalau tidak salah tidak kurang dari 16 provinsi ini sudah terpapar oleh penyakit PMK ya, belum sampai 1 bulan atau kurang lebih 1 bulan. Jadi tersisa kira-kira Sulawesi masih belum banyak laporan, belum ada laporan, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua. Selain itu semuanya sudah ada laporan terpapar penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Dan penyebaran yang sangat luas tadi itu kemudian ya sepertinya sulit kita hindarkan, walaupun kita upayakan untuk melakukan menekan proses penularan tadi itu melalui kegiatan biosecurity sebelum vaksin itu kita peroleh. Nah, penyakit ini disebabkan saat ini berbeda dengan penyebab virus PMK yang sebelumnya. Jadi oleh sebab itu dulunya Puskesmas atau LPK itu memang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengatasi atau membebaskan Indonesia dari penyakit mulut dan kuku. Nah, perangkat-perangkat mereka termasuk vaksin yang dulu pernah kita buat tidak bisa lagi dipakai karena penyebabnya berbeda, sehingga kita harus mencari vaksin yang sama untuk menghadapi penyebab virus yang baru ini, yang serotip yang baru tadi itu.
Dan upaya lebih cepat untuk itu, maka kita memang butuh waktu panjang untuk membuat, kita harus beli dulu dari luar negeri yang memproduksi vaksin yang menghadapi virus dengan serotip yang sama yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, kira-kira perakiraan kita itu kan vaksin akan datang kira-kira pada bulan Agustus ataupun September. Nah, selama itu kira-kira akan terjadi proses penularan yang masih terjadi, sehingga upaya-upaya untuk melakukan biosecurity harus kita maksimalkan untuk mencegah atau menekan penularan pada hewan-hewan yang pekat tadi itu tidak semakin meluas dan tidak terkendali, sembari menunggu vaksin tersebut datang untuk bisa memberikan kekebalan pada hewan-hewan yang peka terhadap PMK tadi itu supaya tidak terinfeksi oleh virus PMK. Kira-kira demikian. Ya, sulitnya karena sifat virusnya dalam proses penularan, ya. Kedua, dari aspek ekonomi. Jadi ternak itu menjadi bagian penting ekonomi masyarakat, ya. Nah, memang agak sulit di beberapa tempat untuk menekan mobilitas atau perpindahannya dalam transaksi jual beli ternak tadi itu juga sulit karena ternak tadi dibutuhkan untuk menjadi investasi dan sumber keuangan keluarga. Nah, potensi itu kan membuat penyebaran atau penularan penyakit ini tidak pernah berhenti dengan mekanisme yang demikian. Jadi ini harus butuh kesadaran banyak pihak ya untuk bisa melakukan upaya-upaya untuk menekan penularan penyakit mulut dan kuku sebelum vaksin tadi itu datang. Ya. Yang lain adalah dengan tindakan biosecurity. Biosecurity itu artinya dari mencegah atau mensuci hamakan, menginaktivasikan sumber-sumber agen infeksi virus tadi itu di tempat-tempat yang kita amankan tadi, terutama di kandang, terutama yang berkaitan dengan proses penularan baik itu peralatan kandang termasuk lalu lintas kendaraan pun demikian sama menjadi sumber penularan, sehingga diupayakan itu dilakukan dengan baik dan benar supaya bisa ditekan penularan penyakit PMK-nya tadi itu sebelum vaksin itu datang pada bulan Agustus mungkin atau September nanti, sehingga dengan begitu nanti kita akan bisa memberikan vaksinasi dan kemudian imunitasnya akan timbul, kemudian dengan demikian maka hewan pekat tadi itu tidak lagi terpapar virus PMK ya. Kemudian nanti kegiatan ekonomi terkait dengan ternak tadi itu bisa berjalan normal kembali kira-kira.